Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Jadi ada sebuah cuplikan dari konferensi pers Ruben Amorim yang akan gue bahas di video kali ini ya. Langsung aja, ini dia cuplikannya dari BBC sekitar hampir 1 menit. Langsung aja, di 10 pertandingan di Premier League kita menang 2 dan saya tahu hal tersebut. Saya membayangkan hal tersebut ya. Untuk seorang fans Manchester United, saya membayangkan ini untuk saya. Jadi kita mendapatkan pelatih baru yang memiliki jumlah kekalahan melebihi dari pelatih sebelumnya. Saya mengetahui secara penuh hal tersebut. Dan seperti yang saya katakan, saya tidak akan berubah apapun yang terjadi. Saya tahu kita bisa sukses, tapi kita butuh untuk bisa survive dari momentum ini, dari periode ini. Karena saya tidak naif dan saya tahu hal tersebut. Kalau kita butuh survive saat ini. Jadi kita saat ini mungkin menjadi tim yang terburuk. Kita saat ini menjadi tim yang terburuk. Itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim, kita jadi tim yang terburuk mungkin dalam sejarah Manchester United. Dan saya tahu kalau itu pers yang inginkan ya, sebuah headlines. Tapi saya mengatakan hal tersebut ya, karena kita harus mengetahui hal tersebut dan merubah hal tersebut. Jadi ya, inilah dia headline untuk kalian. Ruben Amorim tahu, Ruben Amorim sudah menginformasikan juga bahwa memang perjalanan Manchester United sampai dengan akhir musim nanti ini akan seperti roller coaster. Dan menurut gue ini juga merupakan bentuk semacam kayak komunikasi sekaligus juga informasi kepada fans. Tujuannya apa? Supaya fans mengatur ekspektasinya. Misalnya Manchester United ya, di beberapa periode sebelumnya ini sempat di periode awal Ruben Amorim ya, pembicaraan tentang 4 besar. Ruben Amorim mengatakan badai akan datang, dan ternyata betul, badai datang dan secara berurutan. Lalu di beberapa periode terakhir ini, beberapa pertandingan terakhir, Manchester United bisa membuat kejutan, menyingkirkan Arsenal, menahan Liverpool. Ruben Amorim mengatakan kalau sampai dengan akhir musim nanti ini akan seperti roller coaster. Artinya akan ada naik dan ada turun, belum ada konsistensi hasil. Apalagi konsistensi hasil positif ya. Yang negatif pun juga demikian, karena misalnya nih, sebelum menahan Liverpool, Manchester United itu dalam situasi yang parah dalam beberapa pertandingan berurutan ya. Kalah, tidak mampu mencetak gol, menantang Liverpool yang sedang bagus-bagusnya, tapi bisa membuat kejutan. Artinya dalam situasi yang bagus, Manchester United bisa saja secara drastis tampil buruk. Pun juga dalam periode buruk bisa jadi secara drastis berubah menjadi tim yang lebih baik bahkan dari lawannya. Jadi seperti itu perjalanannya. Dan terkait dengan harapan akan seperti apa, Ruben Amorim juga menegaskan bahwa saat ini memang posisinya bisa jadi adalah yang terburuk sepanjang sejarah Manchester United. Walaupun kalau kita tarik sejarah sebenarnya ya, secara letter luck tentu saja ada periode yang lebih buruk daripada ini. Tapi poinnya bukan itu ya. Tapi poinnya lebih bahwa Manchester United yang saat ini bersama dengan Ruben Amorim ini dalam periode yang buruk bagi fans Manchester United. Dan dia pun juga menekankan kalau bisa jadi dibandingkan dengan periode sebelumnya, saat ini pun juga demikian, lebih buruk. Dan ini dia sadari membuat fans itu menderita. Tapi dia juga menegaskan ini tidak akan merubah caranya. Dia mengetahui hal ini. Dan disitulah salah satu titik penting ya bagi gue secara ringan amatiran. Kenapa gue justru semakin percaya sama Ruben Amorim. Paling tidak saat ini. Dan
kalau terkait dengan support, gue sering tegaskan 110 support gue 110% support gue selalu kepada siapapun itu, manajer ataupun head coach dari Manchester United. Tapi balik lagi ya, kenapa kok ini salah satu titik kenapa gue justru lebih percaya kepada Ruben Amorim, karena dia sudah bisa melihat hal ini bahkan sebelum sebagian besar fans melihat. Artinya dia tahu apa yang akan dihadapi, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan apa yang harus dikorbankan dalam tanda kutip dalam proses ini. Dan yang satu poin penting juga, hal ini karena sesuai dengan apa yang dia perkirakan, apa yang mungkin dia gambarkan, lalu dia berkesimpulan tidak akan merubah cara. Ini juga poin penting menurut gue. Jadi dia tetap dengan idenya dia. Nah, apa yang dibutuhkan saat ini oleh Ruben Amorim? Apakah pemain baru ataukah seperti apa? Enggak, itu terlalu apa ya menurut gue? Terlalu detail, terlalu teknis lah. Yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim saat ini adalah kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari manajemen Manchester United, dari fans Manchester United, dari para pemain Manchester United. Gua pikir poin besarnya ada di situ, dari semua perkataan Ruben Amorim. Salah satu poin terbesarnya menurut gue ya. Bagaimana dia menjelaskan situasi ini, dia tahu posisi ini seperti apa, dia tahu keadaannya seperti apa. Dan menurut gue ini penting. Paling tidak bagi fans ya, termasuk gue secara ringan amatiran, untuk betul-betul mengatur ekspektasi musim ini. Dan dari situ pun menurut gue ya, tidak fair kalau Ruben Amorim ini sudah dihakimi, sudah dinilai dari apa yang terjadi di musim ini. Tidak bisa seperti itu menurut gue. Apakah berarti mulai bisa dihakimi dari musim selanjutnya, musim depan? Itu pun tidak sepenuhnya menurut gue. Kenapa? Kita tarik ke belakang. Apa yang terjadi dengan periode-periode sebelumnya? Terlalu singkat judgement atau penghakiman tersebut, yang ujung-ujungnya hanya akan membuat Manchester United ini kembali lagi ke titik awal. Dan saat ini sangat termasuk periode yang krusial untuk tetap percaya dengan Ruben Amorim. Bisa dibayangkan, Manchester United ini sedang dalam proses untuk bisa mengimplementasikan sebuah ide baru. Lalu dengan cara tidak sabaran, dirubah lagi dengan misalnya mengganti head coach, memasukkan yang baru. Menurut gue ini justru menurut gue ini bisa menambah apa ya, yang sulit di Manchester United, karena akan dimulai lagi dari awal. Sementara kalau kita lihat bagaimana situasi di manajemen Manchester United ya, yang tentu saja mereka yang lebih merencanakan untuk mengimplementasikan secara konsep, filosofi, sistem bermain ya, termasuk juga support yang dibutuhkan dan lain-lain, baik itu dari eksternal maupun internal, saat ini juga masih belum terbentuk dengan bagus menurut gue. Jadi apa yang saat ini terlihat di Manchester United berupa hasil ataupun permainan, ini bukan aja memperlihatkan keadaan squad Manchester United yang masih dalam proses periode mengimplementasikan sebuah ide dari Ruben Amorim, tapi juga memperlihatkan seperti apa keadaan klub dari sisi manajemen secara keseluruhan. Menurut gue memang masih belum rapi, masih jauh jika dibandingkan dengan klub-klub lain yang saat ini lebih stabil menurut gue. Jadi memang ya menurut gue secara ringan amatiran, bagi fans juga harus dipahami situasi ini. Nah, kapan kira-kira ini bisa berubah? Semua berharap secepatnya, tapi nampaknya bukan musim ini. Apakah musim depan? Mudah-mudahan seperti itu. Tapi juga tidak bisa hanya dikatakan, berarti musim depan Ruben Amorim harus berhasil. Enggak juga. Lihat dulu apa yang terjadi dengan skuadnya. Lihat dulu seperti apa support yang didapatkan. Karena sekarang terlihat, menurut gue semakin terlihat bahwa memang perubahan skuad itu diperlukan. Namun tantangannya jelas ya. Nomor satu, situasi finansial dari Manchester United, PSR. Ini membuat tidak leluasa melakukan perubahan tersebut. Jadi
gue secara ringan amatiran 110% tetap berada di belakang Ruben Amorim. Dan untuk menghakimi Ruben Amorim juga tidak bisa secara gampang-gampang saja sih menurut gue. Karena apa yang dia hadapi saat ini tidak mudah ya. Dia butuh betul-betul, inilah kenapa gue selalu 110% mendukung manajer ataupun head coach. Karena posisinya selalu berada yang paling sulit. Mau misalnya pemain tidak perform ya, baik itu secara individu maupun kolektif, mungkin ada suara-suara yang mengatakan rombak skuadnya segala macam. Tapi tetap dia sebagai head coach memiliki tanggung jawab untuk bisa membuat skuadnya itu berperforma yang bagus. Pemain secara individu bisa bermain dengan kapasitas yang lebih tinggi, apapun keadaannya, karena ini tugas utamanya seperti itu menurut gue. Oleh karena itulah memang dia, sekali lagi ya, Ruben Amorim membutuh kepercayaan. Dan semakin sulit periodenya, kepercayaannya harusnya justru semakin tinggi. Menarik sih, dia betul-betul sadar ya, sekali lagi dia betul-betul sadar apa keadaannya saat ini. Menunjukkan bahwa menurut gue ya, secara ringan amatiran, dia tahu apa yang dia mau. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Bobo United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.